Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sugerio Podcast. Sekarang tanggal 25 November 2021. Selamat Hari Guru Nasional. Selamat Hari Gajian buat teman-teman yang gajian hari ini. Alhamdulillah kita kembali lagi ketemu di ruang podcast. Kali ini setelah harusnya sih Senin kemarin ya saya tag, cuman kayaknya hari ini jadi ada kesempatannya. Sekarang lagi berkendara dari kantor ke rumah, pulang kantor ceritanya. Sebenarnya podcast Sugerio itu kan dari awal saya udah bilang bahwa ini adalah perjalanan berpikir gitu ya. Jadi kadang-kadang ada opini yang berubah, ada sudut pandang yang tiba-tiba dapet sudut pandang yang baru gitu ya. Dan kali ini saya mau bahas sebuah teori atau riset atau teori gitu ya, yang boleh jadi yang dengerin ini udah pernah tahu tentang sandwich generation, generasi sandwich gitu. Sederhananya generasi sandwich ini adalah generasi yang mana ketika mereka menjalani hidup, mereka diberikan beban atas bawah, sebagaimana kita membayangkan sebuah sandwich gitu. Jadi satu sisi kita harus membiayai diri kita sendiri, pasangan kita atau istri kita dan anak-anak kita. Di sisi lain juga kita dalam waktu yang sama kita harus membiayai orang tua kita gitu. Jadi itulah yang digambarkan ternyata tentang sandwich generation. Dan kalau dilihat dari riset-riset yang ada, ternyata ini cukup berdampak kepada tekanan atau psikis gitu ya dari mereka yang tergabung dalam kategori generasi sandwich gitu. Jadi ada pokoknya mayoritas gitu ya, mereka itu menyimpulkan bahwa dengan menjadi generasi sandwich itu membuat mereka stres, mempengaruhi kesehatan mereka, memengaruhi kesehatan mental mereka, memengaruhi cara tidur atau pola makan, pola tidur, dan macam-macam gitu, berdampak negatif kepada tekanan. Ada tekanan yang diberikan yang dirasain oleh mereka yang tergabung dalam kategori sandwich gitu. Lalu bagaimana kita ngelihat situasi ini? Untuk saat ini gitu ya, saya sering bilang untuk saat ini karena boleh jadi semakin bertambahnya usia nanti sudut pandangnya bakalan berubah gitu. Karena sering kali kayak gitu, kadang-kadang kita punya pendapat tentang sesuatu itu kayak gini, terus tiba-tiba berumur bertambah, sudut pandang berubah, mindset kebuka gitu ya, jadi tiba-tiba ada perubahan cara pandang. Dan makanya, nah untuk saat ini saya sih berpikir menjadi generasi sandwich itu bagi saya itu adalah the way of happiness gitu, jalan menuju kebahagiaan juga gitu. Maksudnya apa ya? Mungkin yang apa yang saya alami hari ini belum murni menjadi sebuah sandwich gitu ya, belum murni masuk ke dalam generasi sandwich gitu, tapi seenggaknya sekarang saya berusaha atau selalu berada di fase dimana saya punya beban untuk ini beban bukan dalam artian negatif ya, beban itu kayak bagi saya itu sebagai tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab yang saya punya untuk menyisihkan sebagian rezeki yang saya punya untuk orang tua, untuk adik-adik saya yang masih struggling gitu. Sementara secara tanggung jawab yang lain kan saya juga udah punya istri, punya anak yang harus dibiayain gitu, sehingga memiliki adik-adik yang masih struggling, kemudian memiliki orang tua yang juga tidak punya penghasilan yang stabil gitu, itu menjadi terbuka pilihan oleh kita sebagai anak untuk menjadi generasi sandwich gitu. Namun nggak tahu ya, saya ngerasa sih tugas menjadi seorang kakak, menjadi seorang anak gitu ya, memberikan pengabdian dalam bentuk
membagi gaji kepada orang-orang yang kita sayangi gitu, itu adalah bagian dari kebahagiaan gitu yang saya rasain kayak gitu meskipun kita berada dalam keterbatasan gitu kayaknya gitu. Yang mana itu udah sejak 2018 pasca kampus saya baru keterima kerja waktu itu dengan gaji yang pas-pasan. Kemudian saya harus menghemat pengeluaran karena gaji yang pas-pasan. Tapi kemudian di sisi lain ada adik-adik yang waktu itu juga lagi struggling. Saya harus ngirimin mereka uang belanja tambahan lah gitu ya untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu. Dan pada saat itu nggak tahu, bagi saya ketika saya mengirimkan transferan duit misalkan, itu menyenangkan aja gitu. Jadi apa ya, sebenarnya bisa jadi ini tanggung jawab yang sedang saya ambil gitu ya. Boleh jadi nggak sebesar teman-teman yang sekarang stres dengan menjadi generasi sandwich gitu ya. Tapi menurut saya ketimbang kita mengeluhkan situasi hari ini gitu ya, menurut saya sih menjadi menyenangkan aja gitu ketika orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasihi gitu ya, kita ngasih sesuatu buat mereka gitu. Karena berbagi itu selalu menyenangkan, selalu membuat kita tuh bahagia gitu. Kan kayaknya gitu ya. Ya misalkan kita punya gaji terus pas-pasan, terus tiba-tiba orang tua nelpon minta dikirimin uang untuk beli sesuatu yang mana itu menjadi kebutuhan dasar misalkan. Terus tiba-tiba dalam keterbatasan itu kita mengeluhkan gitu, nih gaji saya belum cukup, tapi orang tua udah nagih gitu misalkan. Atau boleh jadi kan banyak juga orang tua yang memilih diam gitu, memilih untuk ya udahlah yang penting anak saya rezekinya lancar, nggak perlu dikirimin uang gitu ya, yang penting kontakan tetap, komunikasi tetap terjaga, kalau bisa tiap bulan tiap pekan bisa ketemu ngobrol gitu ya. Karena kan bagi orang tua kadang-kadang tidaklah material gitu yang mereka butuhin, tapi kehadiran kita di tengah-tengah mereka gitu. Tapi kita fokusnya di dalam pembahasan kali ini adalah tentang uang gitu, tentang finansial, tentang material tadi gitu. Nah misalkan anggaplah orang tua kita tuh nggak minta gitu, terus tiba-tiba kita berinisiatif untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk kita kirimin ke mereka misalkan, atau dalam bentuk barang, dalam bentuk makanan, dalam bentuk kebutuhan gitu ya. Kalau misalkan orang tua seganan untuk nerima gitu, dan dalam waktu yang sama kita kan lagi terkurangi itu gaji gaji kita yang terbatas itu gitu. Intinya apa ya? Maksud saya tuh gini, ketika kita menjalani hidup kemudian kita tenggelam dalam ambisi-ambisi kita yang tinggi itu, yang besar itu gitu ya, kita ingin kemudian menjadi orang yang kaya raya gitu ya, dan terus kita ya udah membahagiakan diri kita sendiri gitu. Menurut saya kita bakalan, saya kan belum berada di titik itu ya, tapi kayaknya kita bakalan ngerasain kesepian di garis finish itu gitu. Misalkan kita nih, ya udah saya pengen fokus membangun karir gitu misalnya, atau ya pokoknya jadi top level lah di kantor gitu, atau pengusaha yang begitu sukses gitu, terus bisa membiayai istri dan anak dengan pendidikan yang tinggi misalkan. Terus tiba-tiba di tengah-tengah kebahagiaan yang sedang kita alamin itu gitu, saya ngerasa tiba-tiba kita bakalan merasa kesepian aja gitu, karena kita nggak punya orang yang kita orang yang kita sayangi tadi, yang mana kita nggak ada kontribusi buat bikin mereka bahagia juga dengan harta yang kita miliki gitu. Nangkep nggak ya? Intinya gini. Di saat kita berada di generasi sandwich atau tidak, kita tetap menjadikan tujuan hidup kita
untuk orang-orang yang kita cintai. Gitu. Kita kan punya daftar orang-orang yang kita cintai dalam hidup gitu kan. Misalkan orang tua kita, istri kita, atau suami kita, atau anak-anak kita, atau kakak dan adik kita misalnya gitu. Nah itu kan masuk dalam top listnya gitu. Artinya misalkan nih ada buat teman-teman yang mungkin saya anggap udah punya anak, udah punya istri, udah punya pasangan, udah punya anak, orang tua masih lengkap, terus ada kakak dan ada adik. Berarti kan ada 5 itu. Pasangan, anak, ayah, ibu, saudara, kakak adik gitu ya, ada 5. Nah dari 5 ini kita mempersembahkan hidup kita untuk mereka gitu. Akhirnya kita ketika direpotkan dalam tanda kutip dalam interaksi kita dengan mereka, kita menjadi bahagia gitu, menjadi menyenangkan ketika direpotkan oleh orang yang kita kasihi, oleh orang yang kita sayangi gitu. Nah top list ini yang harus kita proklamasikan atau kita apa istilahnya, yang kita tentuin gitu, kita apa istilahnya ya, proklamirkan gitu bahwa 5 item ini gitu atau 5 daftar ini adalah orang-orang yang saya hidup untuk membahagiakan mereka gitu. Itu menjadi tujuan kita menjadi generasi sandwich ataupun tidak gitu. Gitu. Jadi sehingga pada saat kita dihadapkan dengan sebuah situasi yang sulit gitu ya, misalkan kita keterbatasan, kita harus bayar ini, bayar itu, kita harus berhemat akhirnya gara-gara itu, gara-gara kita tiap bulan ngirimin kado buat orang tua kita misalkan gitu ya, misalnya gitu. Terus kita berhemat. Nah, entah kenapa gitu ya, ketika kita berhemat, membatasi pengeluaran untuk diri kita sendiri demi mereka, di waktu yang sama kita akan menemukan yang disebut dengan happiness itu gitu. Kalau kita beneran luhur punya tujuan hidup untuk mereka gitu. Jadi ambisi, mimpi-mimpi besar kita, kesuksesan kita persembahkan untuk orang-orang yang kita cintai, yang kita tentuin sendiri. Nah dalam hal ini, karena kebetulan kita berada di fase generasi sandwich, ya udah masukin list itu ke dalam orang-orang yang kita cintai dan betul-betul murni kita mencintai mereka gitu maksudnya gitu. Jadi akhirnya ketika di situasi sulit, udah gitu, nggak apa-apa. Kita itu kan ketika kita mencintai seseorang, ketika kita disulitkan, itu kan bikin kita tetap nyaman, bener gak? Misalkan nih kita mencintai betul nih pasangan kita, terus pasangan kita tiba-tiba minta sesuatu gitu, yang mana permintaan ini membuat kita repot, membuat kita harus capek, lelah misalkan. Tapi pada saat itu nggak tahu kenapa, ketika kita ingin memenuhi permintaan orang yang kita cintai itu, yang mana pasangan kita itu, tiba-tiba kita merasakan kebahagiaan gitu. Padahal kita dalam matematikanya kita rugi gitu, ngeluarin tenaga, ngeluarin duit, ngeluarin capek misalnya gitu ya, dan seterusnya gitu. Tapi ya kebahagiaan kan bukan matematika gitu, bahwa ada hal-hal yang nggak bisa dihitung. Nah itu maksud saya gitu. Jadi ketika kita berada di fase itu, coba aja. Ini saya bukan udah berhasil menghadapi generasi sandwich ya. Cuman di hari ini, di saat ini saya memilih untuk menjadi hero gitu ya, menjadi pahlawan buat mereka gitu. Itu mungkin yang menarik gitu ya. Kita memilih untuk menjadi pahlawan untuk orang-orang yang kita cintai. Kan misalnya nih kalau kita nonton Spider-Man misalkan, dia kan terluka tuh. Maksudnya badannya harus babak belur gitu ketika bertarung dengan musuh-musuh mereka. Tujuannya apa? Buat menyelamatkan orang-orang yang dia cintai gitu. Dan pada saat dia terluka itu secara fisik, hati dia bahagia gitu. Ya itulah hero gitu. Jadi podcast ini mungkin mengajak kita semua gitu ya. Dan saya juga lagi belajar gitu. Bukan berarti saya udah sukses menjadi hero di antara himpitan kue atas bawah tadi gitu, sebagai seorang yang masuk ke dalam kategori generasi sandwich gitu. Akhirnya di tiap kita merasa ada potensi kita direpotkan, misalkan nih orang tua kita tiba-tiba nelpon di hari kita gajian,
misalkan gitu. Dan alhamdulillah sih saya bersyukur sekali orang tua tidak tergolong orang-orang yang gangguin anaknya gitu ya. Tapi memang saya memilih untuk menjadikan mereka beban gitu ya, dalam tanda kutip beban itu menjadikan mereka tuh tanggung jawab saya, sehingga ya udah gitu. Dan plusnya lagi gitu ya, kita sebagai umat Islam kita tuh kan percaya bahwa rezeki itu udah Allah atur gitu. Jadi tidakkah menyenangkan ketika rizki orang tua kita, rizki kakak adik kita tadi, rizki istri atau pasangan kita tadi, rizki anak-anak kita dititipkannya tuh melalui kita gitu. Seru nggak? Jadi dikumpulin nih rizki orang-orang yang kita cintai tadi, penyalurannya Allah kasih melalui kita gitu. Jadi karena kan kita udah percaya nih rezeki udah diatur, udah jelas lah hak dan hak-hak kita akan dipenuhi gitu sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Nah, karena kita percaya itu, ya udah hak mereka yang akan mereka dapatkan itu tuh melalui kita, melalui tangan-tangan kita, melalui kebaikan kita, melalui ide-ide kita membuat kado yang membahagiakan mereka gitu. Maksudnya kayak gitu. Saya mungkin setelah ini bakalan baca-baca lagi sih tentang generasi sandwich gitu ya. Jadi mohon maaf di sini mungkin nggak terlalu expert gitu ya, karena ini kelintas aja sih dalam kepala, kayaknya saya mau bahas ini gitu. Dan mudah-mudahan sih kalau saya baca risetnya nanti pekan depan kalau kita update mau bahas tentang generasi sandwich lagi, bolehlah nanti kita coba bahas. Dan kalau teman-teman mau nanya, mau menarik juga sih kalau teman-teman mau nanya di Instagram saya nanti @riohafandi, boleh lempar pertanyaan, nanti coba saya share gitu sudut pandang saya tentang situasi yang teman-teman lalui hari ini gimana gitu ya. Dan barangkali cukup, udah mau maghrib. Terima kasih yang udah dengerin. Mohon maaf agak lama kayaknya nih update-nya gitu ya. Dan mudah-mudahan sih Senin depan bisa rekaman lagi. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.